TNI AL beber kronologi tembaki kapal Cina di Natuna. TNI Angkatan Laut menyatakan tidak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal Cina bernomor lambung 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna, Kepulauan Riau yang berlokasi di Laut Cina Selatan. Apapun bendera kapalnya, saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Edi Sucipto dalam keterangan tertulisnya. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal Cina tersebut, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, secara terpisah menyebut kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal Cina dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Edi mengatakan penangkapan terhadap kapal Cina itu terjadi Jumat pekan lalu, 17 Juni. Saat itu kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol yang berada di bawah komando Armada RI Kawasan Barat bergerak mendekati ke-12 kapal tersebut, namun saat didekati kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan. Akhirnya, setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing itu dapat dihentikan. Satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Visit Boat Search and Seizure. Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan Cina. Edi mengatakan TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut. Cina melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri tirai bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih. Sementara Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim Cina. 9 days line ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, KRI Oswald Siaam 354 juga menangkap kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan itu. Padahal April lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang melawat ke Cina menyatakan Indonesia dan Cina sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut Cina Selatan. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal Cina tersebut, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, secara terpisah menyebut kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal Cina dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Edi mengatakan penangkapan terhadap kapal Cina itu terjadi Jumat pekan lalu, 17 Juni. Saat itu kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol yang berada di bawah komando Armada RI Kawasan Barat bergerak mendekati ke-12 kapal tersebut, namun saat didekati kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan. Akhirnya, setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing itu dapat dihentikan. Satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Visit Boat Search and Seizure.
Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan Cina. Edi mengatakan, TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut. Cina melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri tirai bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih. Sementara, Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim Cina. 9 days line ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, KRI Oswald Siahaan 354 juga menangkap kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan itu. Padahal, April lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang melawat ke Cina menyatakan Indonesia dan Cina sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut Cina Selatan. Kapal barang tenggelam di Cina, 1 orang tewas dan 10 lainnya hilang. Sebuah kapal barang yang membawa 15 awak dilaporkan tenggelam di perairan di dekat pantai timur Cina. 1 orang dilaporkan tewas sementara 10 lainnya hilang. Dilansir AFP dari laporan kantor berita Xinhua, kapal tersebut tenggelam sekitar pukul 4.30 dini hari pada 90 mil laut sekitar 167 km arah timur laut kota Taizhou, Provinsi Zhejiang. Disampaikan kantor maritim setempat, kapal barang yang naas tersebut memiliki panjang 80 meter dan berangkat dari pelabuhan Kaohsiung di Taiwan. Kapal tersebut membawa 14 awak kapal dan 1 berkewarganegaraan Taiwan. 4 orang dilaporkan dapat ditemukan dalam keadaan selamat, sementara 1 orang telah dipastikan tewas. Pusat Penyelamatan Nasional Taiwan segera mengirimkan kapal penjaga pantai dan pesawat untuk membantu operasi pencarian dan menemukan kapal yang terdaftar di palau tersebut. Penyebab pasti tenggelamnya kapal belum diketahui dengan proses penyelidikan yang masih berlangsung, demikian diberitakan oleh Xinhua. Sementara itu, diberitakan sebelumnya,